Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali di ibadah anak GKJ Wonosobo bersama saya Bunda Datik dan saya Bu Resmi. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan, kalian selalu sehat. Iya, puji Tuhan Bu. Bu Resmi, bagaimana kalau kita menyapa anak-anakku semua yang ada di rumah? Betul. Kita Dari sapa dulu dari yang paling jauh dulu, Bu. Oke, Yang ada di Wadah Selintang. Halo. Terus Ada di Kaliwiro. Bagaimana kabarnya? Iya. Yang ada di Kejajar. Halo, shalom. Di Induk, Bu. Oh Iya, halo. Dan Pak, anak-anakku semua yang mengikuti ibadah anak pada saat ini di rumah masing-masing mau dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Untuk mengawalinya, kita akan memuji nama Tuhan dulu dengan pujian Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, luar biasa. Anak-anak memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan awali dulu dengan berdoa ya, Bu. Ya, yuk anak-anak, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang padamu Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan pada saat ini, sehingga kami boleh Engkau bangunkan dan kami saat ini akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan kiranya sertai kami, Tuhan ada di antara kami, buka hati kami, pikiran kami, biarlah apa yang Engkau firmankan saat ini boleh kami terima. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selanjutnya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, siapa yang di sini yang disayang sama Tuhan Yesus? Wah, pasti semuanya. Iya, semuanya disayang oleh Tuhan. Nah, Bu Resmi, mari kita memuji nama Tuhan. Yesus sayang semua. Anak-anak yang di rumah bisa sambil tepuk tangan ya, memuji nama Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya.
sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, Bu Resmi, Iya Bu. sekarang kita mau mendengarkan cerita. Oh iya. Tapi pada cerita kali ini ada yang spesial. Iya apa Bu? Nah, spesialnya kita akan ditemenin sama Siapa ya? Ada kakak kita. Kita panggil aja Bu. Oh biar iya. anak-anakku semua langsung tahu. Oh iya. Ayo kita panggil Bu. Iya. Tata. Kak Tata. Anakku yang dikasih Tuhan, ini Kak Tata. Namanya Kak Tata Putri Kinanti. Nah, Kak Tata ini talentanya menggambar. Nah, pada kesempatan ini Kak Tata akan membantu kita semua untuk menggambar dan nanti Bu Resmi yang bercerita. Sudah siap? Sudah nggak sabar menunggu cerita Bu Resmi dan Kak Tata yang menggambar? Kalau sudah siap, silahkan duduk yang manis semua. Jangan lupa Alkitabnya di bawah. Kita mau baca Alkitab dulu. Sudah siap semua? Kalau begitu, monggo Bu Resmi dan Kak Tata untuk bercerita. Terima kasih Bu Tati. Bacaan Alkitab kita saat ini dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Namun anak-anak kita akan membaca ayatnya yang ke-15. Bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Kita akan baca sekali lagi bersama-sama anak-anak di rumah, Bu Resmi di sini. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, anak-anak, kalian sudah siap mendengarkan cerita ya? Baik, Bu Resmi akan mulai. Judul cerita ini adalah Kasih Allah untuk Semua Orang. Pada suatu ketika, di sebuah tempat, ada sekelompok orang, sekumpulan orang berada di dalam ruangan. Mereka sedang berdoa, memuji nama Tuhan bersama. Namun di wajah mereka terlihat ada rasa ketakutan. Kenapa ya mereka takut? Mereka takut karena khawatir jangan-jangan ketika mereka sedang berdoa tiba-tiba datang seorang yang mengejar mereka. Sehingga mereka itu sampai pergilah di suatu tempat ini. Coba lihat, perhatikan gambar ini. Di sini orang-orang sedang berdoa, tetapi pintu dan jendelanya tertutup. Dan mereka itu ketika melakukan ibadah atau memuji, berdoa kepada Tuhan, itu selalu di tempat yang berpindah-pindah. Nah, orang yang mereka takuti itu bernama Saulus, anak-anak. Siapa Saulus ini? Saulus ini sebetulnya adalah seorang yang terpelajar, pandai, cerdas, tampan, gagah, kuat,
Tetapi sayang, Saulus ini begitu benci kepada murid-murid Tuhan Yesus, juga kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Saulus mendengar berita bahwa di kota Damsyik ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sedang berada di sana. Nah, Saulus langsung panggil teman-temannya, "Hai teman-teman, ayo ikut aku." "Kemana Saulus?" "Kita akan ke kota Damsyik. Di sana ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga muridnya Tuhan Yesus. Ayo kita berangkat." Baik. Akhirnya berangkatlah mereka menaiki kuda menuju ke kota Damsyik. Kadang-kadang mereka memacu kudanya dengan cepat, melewati padang, melewati hutan rimba, melewati gunung-gunung, melewati sungai, dan banyak perjalanan jauh yang mereka lakukan. Nah, anak-anak, singkat cerita, sampailah Saulus dan rombongannya itu di dekat kota Damsyik, di sebuah tikungan. Namun ketika mereka mulai memasuki daerah itu, tiba-tiba kuda Saulus ini langsung meringkik dengan keras. Gitu. Kakinya juga diangkat dan kaki yang belakang disepakkan sehingga Saulus terjatuh. Bruk! Aduh! Dan terlebih ada sinar yang begitu menyilaukan matanya Saulus. Dan ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau mengejar-ngejar aku?" Begitu Saulus mendengar suara tadi, Saulus menjawab, "Siapakah engkau ini, Tuhan?" Nah, tanpa sadar Saulus mengucapkan kata Tuhan. Berarti Saulus pun percaya bahwa suara yang datang dari langit itu adalah Tuhan, anak-anak. Dan Tuhan pun menjawab, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu." Begitu mendengar itu, Saulus langsung jatuh. Brak! Matanya yang tadi kena sinar itu, silau itu tidak bisa melihat lagi. Seperti ada sisik hitam yang menutupi matanya. Dan Saulus buta, anak-anak. Namun Tuhan mengasihi Saulus. Dan Saulus disuruh untuk pergi ke kota Damsyik untuk menemui seseorang yang bernama Ananias. Nanti di sana Ananiaslah yang akan menyembuhkan Saulus ini. Sungguh anak-anak, Saulus langsung berangkat pergi ke jalan lurus. Dia berjalan karena sudah 3 hari dalam perjalanan lapar, haus, dan langkahnya terseok-seok. Sampailah Saulus ini ke rumah yang dituju. Di sana ia bertemu dengan Ananias. Dan Ananias pun menumpangkan tangannya. Namun ketika ia menumpangkan tangannya itu, dalam hati Ananias teringat kejahatan yang dilakukan oleh Saulus ini. Sebetulnya menurut dia, kenapa sih orang seperti Saulus kok dikasihi oleh Tuhan? Dia kan jahat, mengejar-ngejar laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak. Semua dikejar-kejar, nanti kalau tertangkap dimasukkan ke dalam penjara. Kan nggak adil. Kenapa orang yang sejahat ini diampuni oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan? Ananias ingat itu. Namun di sisi lain Ananias juga teringat. Karena Tuhan mengatakan seperti yang kalian baca di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15 tadi. Akhirnya ditumpangkanlah tangannya itu di atas kepala.
Dan Saulus pun sembuh. Matanya yang tadinya tidak bisa melihat itu, sekarang sudah bisa melihat. Dan sejak saat itu, Saulus menjadi percaya kepada Tuhan. Bertobat anak-anak. Percaya kepada Tuhan dan sungguh seperti yang difirmankan oleh Tuhan, Saulus ini menjadi alat Tuhan. Saulus ini menjadi orang kepercayaan Tuhan untuk mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus ke seluruh bangsa. Di mana Saulus berada, orang-orang menjadi percaya. Nah, begitulah ceritanya anak-anak. Dan dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menghendaki kita semua saja, anak-anakku, orang tua kita, Bu Resmi juga, untuk mengasihi semua orang, tidak pilih-pilih siapa saja dikasihi. Dan anak-anak juga tidak boleh nakal. Tapi kalau anak-anak sudah tidak nakal, ada orang yang nakal kepada anak-anak, bersikap jahat, berbuat curang atau yang lainnya, anak-anak jangan membalas. Tetapi anak-anak harus tetap mengasihi. Begitu ya anak-anak, cerita kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita Bu Resmi dan anak-anak sudah memperhatikan apa yang digambar oleh Kak Tata. Wah, terima kasih Bu Resmi. Terima kasih kembali Bu. Ya, dan terima kasih Mbak Tata ya tadi sudah membantu kita dalam cerita tadi. Anak-anak seru sekali ya ceritanya, di mana kita harus belajar untuk saling mengasihi kepada siapa saja, semua orang tanpa memilih-milih. Iya. Nah, anak-anak sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi, betul. Tuhan sudah memberkati kita begitu luar biasa. Kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan kali ini akan kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi, anak-anak simpan dulu. Persembahannya ini akan kita kumpulkan pada tanggal 8 Mei. Kita sudah mulai ibadah tatap muka, nanti tempatnya di SD Kristen. Jadi persembahan yang sudah dikumpulkan hari ini dibawa sekalian besok pas hari Minggu di ibadah anak tanggal 8 Mei di sekolah minggu kita. Begitu Bu Resmi? Iya. Ya, kalau begitu teman-teman, anak-anakku yang dikasih Tuhan, silakan duduk yang manis, lipat tangan, kita mau berdoa syafaat. Sudah siap semua? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam ibadah anak pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui cerita pada pagi hari ini, Tuhan sudah mengingatkan kepada kami supaya kami mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Berkati kami, mampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, untuk kami tidak menjadi anak yang nakal, untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan kami ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, terkhusus dalam pelayanan di sekolah minggu kami. Tuhan, kami juga memohonkan berkat buat anak-anak kami semua. Kiranya dimulai minggu-minggu ini Tuhan, apabila kami juga akan menghadapi libur lebaran, mari Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kami nanti minggu depannya lagi, ketika kami boleh bersekolah lagi, boleh bersekolah minggu, kiranya juga Tuhan berkati kami dengan kesehatan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dan kurang sempurna ini hanya kami mohon ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kita tadi kan sudah mendengarkan cerita. Terus sudah persembahan, sudah doa penutup, dan di waktu ini, waktu dekat ini, ada saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Iya, tanggal 2 dan 3 ya Ibu. Betul, ya. Saudara-saudara kita umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sesuai dengan cerita tadi, bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita akan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari Raya Idul Fitri. Untuk teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara-saudara dan teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bu Resmi, Iya, kita akan Adik. menutup ibadah anak pada saat ini Dengan memuji nama dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat
Dadah, sampai